internet bisa buat kita jadi dokter dadakan. What? Really? Hai Sobat Smart Consulting Indonesia, siapa di sini yang suka jadi dokter dadakan alias self diagnose cuma berdasarkan secuil informasi dari internet? Hayo ngaku, tulis ya di kolom komentar di bawah ini. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang ini internet itu udah jadi bagian dari kehidupan kita. Salah satunya sebagai sumber informasi. Kita dapat banyak banget info dari internet. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses informasi yang jauh lebih berkembang pesat dibanding zaman dulu. Nah, kalau kita lihat apakah hal ini positif? Tentu pasti. Tapi kemudahan akses informasi ini juga ada sisi negatifnya loh. Salah satunya adalah self diagnose. Orang yang sehat bisa jadi sakit, begitupun sebaliknya. Nah, siap menggali informasi lebih dalam? Yuk stay tune. Emang kita bisa ya self diagnose terkait mental illness. Nah, self diagnose ini adalah kita mendiagnos diri sendiri dengan artian kalian mengira-ngira apa yang sedang kalian alami dan kalian rasakan, seperti contohnya mengenai tentang mental illness. Nah, parahnya info itu kalian dapetin cuma dari internet atau sosial media orang lain yang kebetulan lewat FYP kalian nih. Padahal informasi yang kalian dapatkan itu belum tentu benar dan lengkap. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kita self diagnose? Ya sebenarnya bisa aja, tapi boleh atau enggaknya itu akan kita bahas di sini. Nah, self diagnose itu sebenarnya nggak boleh teman-teman, dan hal ini nggak boleh disepelekan karena bisa mengganggu kesehatan mental kalian. Lebih dalam lagi, loh kok bisa? Nah, kenapa sih kita nggak boleh self diagnose? Jadi buat yang bertanya-tanya kenapa kita nggak boleh self diagnose, berikut alasannya. Nah, ada orang-orang yang memiliki kemampuan ahli untuk melakukan hal-hal seperti contohnya dokter, psikolog, dan profesional kesehatan mental yang memiliki pelatihan khusus dan pengalaman untuk mendiagnosis dan merawat gangguan mental. Kemudian yang kedua, ada ketika kita mencoba untuk self diagnosa, kita dapat dipengaruhi oleh beberapa perspektif subjektif tentang diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, banyak kondisi kesehatan mental memiliki gejala yang tumpang tindih dan diagnosis yang akurat seringkali memerlukan pemahaman yang mendalam tentang gejala tersebut. Terus yang keempat, ada self diagnosis yang tidak tepat dapat menyebabkan kecemasan yang tidak perlu atau bahkan ketakutan yang lebih besar, jadi lebih rentan lagi. Dan yang kelima, self diagnose juga bisa membuat proses pemulihan semakin tertunda karena kecenderungan kita sebagai manusia yang saat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya akan menolak dan menghindarkan. Kemudian yang keenam, informasi medis yang kita temui di internet atau sumber lainnya tidak selalu akurat atau dapat dipercaya. Ini bisa mengarahkan kita pada kesalahan diagnosis atau perawatan yang tidak tepat atau kurang tepat. Nah, jadi sekarang tahu kan alasan kenapa kita nggak boleh self diagnose? Bukan hanya sekedar tertundanya proses pemulihan, tapi juga terdapat dampak lainnya yang mungkin tanpa disadari bisa membahayakan. Nah, ini sedikit menyeramkan, tapi kita harus tahu faktanya. Aku kasih tahu ya beberapa dampak dari self diagnose itu sendiri. Nah, yang pertama itu ketidakakuratan diagnosis. Yang kedua, kecemasan atau ketakutan yang tidak diperlukan dan berlebihan. Dan yang ketiga adalah keterlambatan perawatan. Jadi dengan adanya self diagnose yang harusnya tadi udah dirawat, tapi itu semua tertunda. Nah, self diagnose itu nggak baik loh. Mungkin awalannya dilakukan atas dasar percobaan pertolongan pertama, tapi jika pada akhirnya pertolongan pertama ini berlanjut menjadi pertolongan utama, jelas beda cerita bukan? Jadi gimana setelah pembahasan yang kita kali ini masih yakin untuk self diagnose? Itu
itu baik dan masih mau self-diagnose lagi. Say no ya to self-diagnose. Jangan sampai yang tadinya kamu gak kenapa-napa malah beneran kenapa-napa. So that's all for this video guys. Thank you for watching. Semoga video ini membantu kalian dalam mengetahui bahaya self-diagnose ya. Dan jangan sampai orang di sekitar kita juga melakukan hal yang sama. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. See you in another video. Bye bye guys.